Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jajaran Dewan Guru serta karyawan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang, serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan saya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 4 minggu ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk bagian pertama. Sebelum itu, mari kita buka dengan pembacaan doa agar supaya kegiatan kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala amalan yang sholihan, makbulan, serta hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syai'illahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amini wa tabi'in bi ihsanin ila middin, wa khususan ila walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dawil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila muassis Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah Kebonsari Malang bi annallahi wa li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa nafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah minan niyati shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Semenjak Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama Islam secara terang-terangan, pengikut beliau semakin bertambah. Hal ini membuat orang kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy merasa marah, benci kepada umat Islam, sehingga mereka itu banyak menyiksa, ya, bahkan membunuh kaum Islam pada saat itu. Nabi Muhammad SAW sangatlah prihatin atas kejadian ini, ya, sangat prihatin melihat keadaan kaum muslimin yang semakin tertekan, sementara beliau masih aman karena mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib selaku pamannya. Sedangkan umat Islam yang lainnya, mereka tidak ada perlindungan sama sekali, sehingga mereka mendapatkan siksaan, ya, bahkan pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Dalam keadaan yang sangat sulit tersebut,
turunlah wahyu yang mengisyaratkan agar Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin hijrah dari kota Mekah. Ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah sangatlah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surah Az-Zukhruf ayat 10. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa Raja Habasyah adalah raja yang adil dan bijaksana. Ia tidak suka membiarkan kezaliman terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat hijrah ke Habasyah guna menyelamatkan jiwa dan agamanya. Jadi sebelumnya itu sudah masyhur bahwasanya Raja Habasyah ini adalah orang yang adil dan bijaksana, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak khawatir kalau toh nantinya umat Muslim ini atau umat Islam ini hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri yang terletak di sebelah selatan benua Afrika, yang kini dikenal dengan wilayah Ethiopia. Masyarakatnya dikenal sebagai bangsa Al-Habasyi, yaitu bangsa Sudan atau bangsa berkulit hitam. Masyarakat di sana mayoritas memeluk agama Nasrani. Raja Habasyah bernama As-Sammah An-Najasyi dan juga penganut agama Nasrani. Selanjutnya yaitu hijrah ke Habasyah pertama. Rombongan kaum muslimin berangkat hijrah ke Habasyah untuk pertama kalinya pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, yaitu tepatnya pada tahun 615 Masehi. Mereka keluar dari Mekah menuju pelabuhan Saibah. Namanya pelabuhan Saibah. Pada malam hari dengan cara mengendap-endap agar tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Dari pelabuhan mereka kemudian berlayar menuju Habasyah dengan menggunakan 2 kapal yang disewa dari Yaman. Selanjutnya rombongan hijrah ini terdiri dari 11 laki-laki dan 5 perempuan dengan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ya, berarti jumlahnya ada 16, 11 dari laki-laki, 5 dari perempuan. Rombongan laki-laki tersebut diantaranya adalah yang pertama Utsman bin Affan, Utsman bin Mas'ud, Abu Salamah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abu Sabron bin Abu Roham, Utbah bin Rabi'ah, Amr bin Rabi'ah, Sahal bin Baidah, Abu Huzaifah, serta Mus'ab bin Umar. Selanjutnya dari kalangan kaum wanita diantaranya yaitu Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ini beliau merupakan putri Nabi Muhammad SAW sekaligus istri dari Utsman bin Affan. Ummi Kulsum binti Nabi Muhammad SAW. Laila. Selanjutnya Ummu Salamah, yang terakhir Sahla bin Suhail. Kedatangan rombongan di negeri Habasyah. Setiba di negeri Habasyah, rombongan ini mendapatkan sambutan yang sangat-sangat baik dari Raja Najasyi.
Kaum muslimin diberi kebebasan untuk tinggal di Habasyah dan diberi kebebasan pula untuk melakukan ibadah dengan tenang tanpa ada paksaan. Rombongan kaum muslimin ini tinggal selama kurang lebih selama 3 bulan lamanya. Raja Najasyi sangat menghormati tamu yang datang dengan baik. Kaum muslimin merasa aman di negeri Habasyah. Namun sebaliknya, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang tinggal di Mekah harus melakukan dakwah Islam. Tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Mekah semakin berat karena siksaan berupa fisik serta cemoohan sampai menuju pembunuhan. Ini kerap terjadi. Saking bencinya orang kafir Quraisy kepada Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW dengan sifatnya, beliau sabar dan terus menerus untuk menyeru kaumnya agar masuk agama Islam. Inilah ketabahan Nabi Muhammad SAW. Usaha Nabi Muhammad SAW tidaklah sia-sia, karena ada beberapa tokoh kaum kafir Quraisy yang masuk agama Islam. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan adalah paman Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab. Ini menarik cerita dari masuknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu doanya meminta, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya meminta Abu Bakar untuk masuk agama Islam. Gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, mohon maaf. Ya, tadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab ini masuk agama Islam. Kemudian Allah mengabulkannya. Nah, dari sinilah awal mula Rasulullah SAW semakin gencar untuk berdakwah agama Islam. Ya. Selanjutnya, keagungan firman Allah dalam Quran surah An-Najm. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu, sekumpulan besar pemuka dan tokoh kaum Quraisy tengah berada di Masjidil Haram. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah-tengah mereka dan membacakan surat An-Najm secara tiba-tiba. Orang-orang kafir ini sebelumnya belum pernah mendengar secara langsung bacaan ya tentang lafaz Al-Qur'an atau lantunan firman Allah yang indah. Apa yang terjadi? Keindahan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut masuk ke relung jiwa para pemuka Quraisy sehingga mereka hanya terpaku mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca ayat yang terakhir yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia, beliau pun kemudian bersujud. Jadi Nabi Muhammad SAW bersujud. Apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Para pemuka Quraisy yang sejak tadi mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW serentak melakukan sujud mengikuti gerakan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak menguasai diri setelah mendengar lantunan Quran surah An-Najm yang sangat indah. Keagungan firman Allah Subhanahu wa taala seakan-akan meluluhkan, menghipnotis sifat kesombongan dan keangkuhan mereka. Subhanallah. Selanjutnya, kejadian tersebut mendapatkan kecaman dari teman-teman mereka yang tidak berada di lokasi saat itu. Para pemuka Quraisy berbohong
mengatakan jika mereka bersujud karena Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka bersujud kepada berhala-berhala yang ada di sana. Jadi mereka itu tidak mau dicemooh, ya, dan dikecam oleh teman-temannya, sehingga mereka berbohong bahwasanya mereka sujud ini bukan karena Nabi Muhammad SAW, melainkan karena berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Ya, dengan tujuan mereka berbohong dengan tujuan agar tidak mendapatkan kecaman dari teman mereka yang saat itu tidak berada di lokasi. Selanjutnya, kembalinya rombongan ke Mekah. Ya. Kabar tentang sujudnya pemuka Quraisy terdengar ke telinga rombongan yang berada di Habasyah, sehingga rombongan memutuskan untuk kembali ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Setelah sampai tempat yang tidak jauh dari Mekah, mereka akhirnya mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Sebagaimana sebagian mereka ada yang kembali ke Mekah Habasyah, dan sebagian melanjutkan ke Mekah secara diam-diam dan berlindung ke rumah seorang dari suku Quraisy. Jadi kabar tentang sujudnya para petinggi pemuka Quraisy ini terdengar sampai ke telinga para muhajirin yang berada di Habasyah, ya, terdengar, sehingga mereka ini memutuskan untuk kembali dengan disangka bahwasanya kaum kafir Quraisy ini sudah menyerah dan masuk Islam semuanya, sehingga mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesampainya dekat dengan kota Makkah, mereka ini mengetahui cerita yang sebenarnya. Ternyata mereka ini hanya istilahnya terkesima dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia kembali tetap angkuh hatinya untuk menerima agama Islam. Selanjutnya apa? Sebagian rombongan yang dari Habasyah, ada yang kembali ke Habasyah, dan ada sebagian yang kembali ke Mekah dengan diam-diam dan berlindung di rumah seorang dari suku Quraisy. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu kita bermanfaat dan anak-anak sekalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu dengan kita munajat kepada Allah. Kita minta semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta penyakit corona ini segera dihilangkan dan kita bisa kembali untuk masuk dan bertatap muka di kelas bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam minni afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.